selamat sore dari Kijang. Nah, kami lagi di kampus Kijang. Hari ini kami merayakan ulang tahun saudara kami yang berbahagia, Pak Justinus. Wah, ini hadiahnya luar biasa nih. Pizza Hut, tapi sepanjang limo, teman-teman. Wah, Anda bisa melihat ya. Mesti ada yang keliling duduk. Ini pizza terpanjang yang pernah saya lihat seperti ini. Gimana Pak Yus? Selamat ulang tahun ya. Woi, sehat selalu. Terima kasih bro. Ya. Gimana? Semoga selalu sehat, Ya, amin. sehat, bahagia dulu ya. Ya. Sukacita dulu, Mhm. sehat, Mhm. baru tercapai gitu. Amin. Amin. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin. Ini Pak, Amin. salam. Oke ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Ya, kita mau diskusi soal cerita-cerita nih, cerita hidup nih. Nah, ini ada cerita apa nih yang bisa kita ini nih? cerita apa ya? Cerita lucu Ya, sore ini, Pak. saya kira cerita apa yang menarik? Kejutan sosial kemarin, Pak ya? Oh ya, kejutan sosial ya. Iya, itu. Tapi kejutan sosial itu, tapi yang apa ya? Di Manggarai itu kan Pak, di Manggarai itu ada satu kata yang akrab bagi orang Manggarai itu namanya konsep joak. Apa itu? Joak itu semacam cerita yang disampaikan oleh seseorang, ya, mirip-mirip cerita hiburan, cerita macam-macam yang dia bisa berbasis pada fakta, tetapi makna dari faktanya itu diplesetin sedemikian rupa supaya orang terhibur gitu ya. Oh, oke. Atau misalnya dia bisa mengarang sebuah cerita atau dan macam-macam. Jadi hampir di Manggarai itu rata-rata ya orang Manggarai memiliki bakat seperti itu ya, bakat joak ya, joak. Tapi joak ya, dia bisa, tapi banyak orang bilang hoax, bukan hoax, tapi karena hoax itu biasanya cenderung untuk sifatnya destruktif ya. Tetapi kalau joak di Manggarai itu dia cenderung menghibur. Wah, menghibur Di orang mana ya. ada orang joak biasanya itu berkumpul Banyak orang ya. untuk mendengarkannya ya, orang bisa tertawa ya. Iya. Yang sedih bisa menjadi terhibur dan lain. Jadi sifatnya itu positif dan semua orang menerima itu. Itu seperti orang jual obat, Pak ya? Ya, Jual obat kebahagiaan maksudnya. Ya, betul ya, betul. Iya. Itu di sana Pak ya. Oke. Nah, contoh-contoh joak itu ya, misalnya, contohnya, Pak. Ya, contoh-contoh joak itu misalnya satu cerita tentang ini saya sebut sebagai kejutan ya, kejutan budaya itu ya. Oke. Ya, itu kan, tapi itu kan tema akademik ya. Ya. Tapi ceritanya begini ya. Contoh joak itu misalnya ada seorang pergi jual kopi ke pasar ya. Jadi dia jalan kaki ya dari kampungnya tuh ke pasar ya. Waktu itu belum ada mobil kan? Belum ada mobil. Tradisional lah ya? Ya, belum ada mobil. Tiba-tiba di tengah jalannya dia ingin ke belakang Pak. Wah. Ya BAB ya, misalnya pergi buang BAB itu. Buang. Kebiasaan orang di sana kan sebelum ada WC Pak ya. Kebiasaan orang di sana itu membersihkannya pakai daun. Daun apapun itu ya? Daun apapun ya. Tapi biasanya yang terkenal namanya daun sensus. Daun sensus. Semua orang Manggarai tahu itu daun sensus. Guys, silakan cari apa itu daun sensus ya. Oke. Dia bersihkan pakai daun sensus. Tetapi setelah dia membersihkannya, daun sensus tidak dibuang. Wow. Dia simpan lagi di saku. Katanya dia lihat kebiasaan orang, guru-guru di kampung ya, bidan-bidan yang masuk ke desa. Ya kan mereka punya sapu tangan ya, tahu sapu tangan? Iya, sapu tangan tahu. Ya, sapu tangan ya. Kan mereka biasanya kan simpan di saku sapu tangannya Pak. Iya. Selesai buang ingus kan simpan di saku lagi. Begitu. Jadi mungkin pada saat itu dia lagi ngelamun. Selesai dia bersihkan itu, dia tidak buang daunnya, tapi simpan di saku lagi Pak.
Oke. Sampai di pasar kan keringatan, Pak. Oke, penjual tadi Iya, ya. penjual tadi itu. Wah. Ya. Jadi dia secara refleks ambil lagi itu daun di saku itu, gosok lagi. Sehingga ada letternya di sini. Jadi itu contoh joak, Pak. Oh, itu contoh joak ya. Oke. Contoh, Ya. contoh joak di Manggarai ya. Oke. Oke. Lalu kemudian joak yang lain contohnya juga misalnya tentang kan dulu orang kan tidak pakai celana, Pak. Oh, Ya pakai kain aja. kain sarung ya. Ya, jadi kalau mereka bisa buang air kecil kan tinggal diangkat sarungnya gitu. Lalu kemudian tiba ada cerita di mana anaknya itu kuliah di Jawa, ya. Lalu kemudian anaknya yang kuliah di Jawa itu mengirim celana jeans ke ayahnya di kampung dan pesan, Pak, nanti kalau pergi pesta jangan pakai kain lagi. Nah, anak bapak kan sudah mau calon sarjana di Jawa begitu, pakailah celana jeans ini, begitu katanya. Ya, persiapan lah ya, Ya, sudah ya. gitu, ya. Ya. Nah pada saat pesta ini ayahnya nih pakai celana jeans itu, Pak. Mm-mm. Pakai celana jeans. Sebelum sampai di tempat pesta kebelet juga dia. Kebelet dia pingin buang air kecil. Nah kebiasaan lama kan, Pak. Mengangkat dari bawah kan. Ya, Nah, bagaimana celana panjang ini? Akhirnya dia gulung celananya Iya. di bawah sampai ke atas. Tapi sampai dipakai celana kan udah sempit, Pak. Iya. Akhirnya dia kencing di celana sambil marah-marah. Dia mengumpat pada anaknya, ini anak durhaka, ingin mempermalukan orang tua, Pak. Akhirnya dia jadi pergi pesta sampai di rumah, dia bungkus lagi di celana itu dan kirim balik ke anaknya. Pakai celana ini sendiri di sana. Kamu bikin mempermalukan orang tua gitu. Gitu, Pak. Jadi itu contoh-contoh joak itu, Pak. Dia masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi di sana itu, Pak ya, hidup itu ya. Hidup Joak ya, jadi ya. kan masyarakat di sana masyarakat komunal, Pak ya. Apalagi kalau pagi hari ya, atau sore hari orang sudah pulang dari kebun, ya, orang-orang kumpul-kumpul, ya secara kolektif gitu kumpul. Nah pasti ada 1-2 orang yang entah dia mengarang cerita atau dia menceritakan lagi apa yang dia dengar begitu. Ya, dengan tambahan, dengan bumbu cerita yang biasa bisa menjadi lucu, Pak, karena ya ditambah-tambah atau di bumbu-bumbu gitu. Jadi joak itu ya kalau saya sih menyebutnya semacam ya karunia yang diberikan oleh Tuhan ya kepada orang-orang Manggarai itu. Karena dengan joak itu ya dia terus mereproduksi itu fenomena ya. Spirit kebersamaan itu, Pak. Karena di mana ada orang joak itu pasti banyak orang ngumpul di situ mau denger gitu ya. Iya, maka jual obat kebahagiaan, Pak ya. Oke. Nah, mereka karena semua orang tahu itu joak, orang tidak mikirin benar atau tidaknya. Begitu. Tetapi orang menikmati cara dia menceritakan sesuatu sambil tertawa dan lain sebagainya. Interaksinya dapat ya. Wah, ini seperti Pak. ketagihan juga lama-lama, Pak. Joak sih bisa menghibur, Pak ya. Joak, ya begitu. Oke. Ya oke lah, semoga cerita ini bisa menghibur kita, Pak. Di tengah-tengah musim seperti ini ya. Kalau menurut saya, Pak, jadi itu perlu kita latih dan biasanya, Pak, di mana ada orang yang talk aktif ya, berbicara dan lain pasti ya, apalagi penuh dengan kegembiraan, penuh dengan semangat ya. Pasti banyak juga dicintai orang. Menurut saya itu salah satu karakter yang perlu kita miliki ya. Tapi kalau diam-diam terus kan lama-lama orang tinggal juga, Pak. Oke, Pak. Menarik ya. Itu, Pak. Jadi hidup ini harus bahagia, itu Mas Teguh ya. Oke. Dan bisa berbagi kebahagiaan ya. Yang paling penting itu kan bisa tahu batas-batas etik ya, batas-batas moral ya, supaya tidak berlebihan. Melukai hati orang lain dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke. Luar biasa nih Pak Yus ya. Di ulang tahun malah memberikan hadiah ke kita ya. Cerita-cerita yang inspiratif lah ya. Semoga ini bisa menghibur para penonton, Pak. Oke, kita jumpa lagi, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Di edisi berikutnya ya. Oke, selamat sore. Yuk.